Jamaah sholat Jum'ah Masjid Darussalam rahimakumullah. Ada 3 prinsip yang harus disadari oleh setiap muslim agar kita bisa menjadi muslim yang baik, bahkan selamat di dunia sampai akhirat nantinya. Yakni yang pertama, dahulukan akhlak di atas fikih. Yang kedua, dahulukan khilafiyah, dahulukan ukhuwah di atas khilafiyah. Dan yang ketiga, dahulukan yang ringan daripada yang berat. Terkait yang pertama, dahulukan akhlak di atas fikih. Mengapa demikian? Karena fikih itu merupakan pemahaman. Fikih itu merupakan kesimpulan, paradigma. Kendatipun kesimpulan dan paradigma para ulama, namun tetap saja ada perbedaan. Maka tidak ada kebenaran tunggal. Seandainya ada perbedaan mengenai perspektif fikih, ini perkara yang sangat wajar sekali. Oleh karena itu, dahulukan akhlak di atas fikih. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Berarti orang yang mengaku beragama harus berbanding lurus dengan perilakunya, dengan akhlaknya yang baik. Karena kadang-kadang hanya gara-gara perbedaan paradigma, misalnya perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, orang jadi tidak berakhlak. Hanya berbeda masalah urusan dunia, semata-mata perspektif dunia, masalah politik dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang kehilangan akhlaknya, padahal agama yang sesungguhnya adalah akhlak yang baik. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya semata-mata aku ini, kata beliau, hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, pengakuan kita kepada Islam ini harus diikuti dengan perilaku kita yang semakin baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi barometer kesempurnaan iman bukan dilihat dari penampilannya, tidak diukur dari jubahnya, tidak diukur dari identitasnya atau kelompok yang diikutinya. Kesempurnaan iman akan dilihat pada semakin baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya sendiri. Artinya Nabi coba ingin menyederhanakan untuk kita semua. Orang yang berakhlak mulia tidak dilihat dari bagaimana dia tampil di tengah orang kebanyakan, tapi orang yang berakhlak mulia akan tampak dari cara dia memperlakukan orang terdekatnya, terutama keluarganya, istrinya, orang tuanya, atau orang di sekelilingnya.
Jadi yang pertama perlu khatib tegaskan bahwasanya dahulukanlah akhlak di atas fikih. Perkara yang kedua, dahulukan ukhuwah di atas khilafiyah. Yang namanya perbedaan itu perkara yang sangat wajar sekali. Kadang-kadang manusia ngotot, merasa dirinya paling benar, bahkan menjadi ta'assub, dari fanatik buta, merasa paling beriman, sehingganya dia gampang mengkafirkan orang lain, merasa paling sunnah, sehingganya dia gampang membid'ahkan orang lain, merasa paling baik, sehingganya dia gampang menjelekkan orang lain. Di saat yang sama dia sudah tidak menjaga ukhuwah, padahal menjaga ukhuwah adalah perkara yang sangat wajib, sedangkan merusak ukhuwah adalah perkara yang sangat diharamkan. Nabi sampai mengancam, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus ukhuwah, persaudaraan, orang yang memutus pertemanan, orang yang memutus silaturahim. Pernah terjadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengadukan salah satu sahabat yang langgam bacaan Qur'annya berbeda dengan cara yang dibaca oleh Nabi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memprotes, kamu sudah berbuat muhdats, perkara baru, kamu sudah melakukan perbuatan bid'ah, karena cara kamu membaca Al-Quran tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Maka mereka berdua berdebat. Karena Nabi masih hidup, maka diadukan kepada Nabi. Ketika diadukan, Nabi memerah wajahnya, menunjukkan hal yang sangat tidak disukai oleh beliau. Lantas kemudian beliau bersabda, kilakuma muhsinun fala takhtalifu, kalian semua ini bagus, kata Nabi. Dua-duanya tidak ada yang jelek, tidak ada yang bid'ah, tidak ada yang muhdats. Janganlah kalian semua berselisih, karena berselisih itu jelek sekali. Maka Nabi menegaskan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha, telah menjangkiti kalian semua penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian semua, yang menghancurkan mereka semua, yakni al-hasad wal baghdha. Al-hasadu iri, dengki, wal baghdha yakni kebencian, hiyal aliqah, itulah perkara yang menggunting agama, yang merusak ukhuwah persaudaraan. Maka Nabi bersumpah, demi zat, kata Nabi, yang jiwaku ada dalam genggamannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian semua tidak akan masuk surga sehingganya kalian semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian semua tidak akan dianggap beriman sehingganya kalian semua saling mencintai, saling menjaga persaudaraan. Jadi jamaah Jum'ah khilafiyah itu wajar. Seperti kita ibadah Jumat ini, ada yang azan sekali, ada yang azan 2 kali, ada yang sholat qobliyah Jum'ah, ada yang tidak mengamalkan sholat qobliyah Jum'ah. Ini bukan persoalan benar dan salah, tapi ini persoalan khilafiyah. Maka dahulukanlah ukhuwah persaudaraan di atas khilafiyah. Jangan sampai kita fanatik dengan pendapat khilafiyah, fanatik dengan pendapat fikih, lantas kemudian kita menyalah-nyalahkan orang lain, lalu rusaklah ukhuwah. Betapa percaya dirinya kita dengan pemahaman kelompok kita, tapi ujung-ujungnya Allah dan Rasulnya murka karena kita merusak persaudaraan. Kemudian perkara yang ketiga, dahulukanlah yang ringan, jangan dipersulit. Beragama tidak mesti sulit,
Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa yassiru wala tu'assiru, mudahkan berislam ini, mudahkan beragama ini, jangan dipersulit. Wa basyiru wala tunafiru, dan gembirakan, jangan membuat orang lari. Jangan sengaja memberat-beratkan agama, seolah-olah ingin masuk surga itu sulit sekali, seolah-olah ingin masuk surga itu rumit sekali. Karena orang akan lari dari agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Khatib sederhanakan, kita sederhanakan dalam mengamalkan agama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seandainya ada yang mampu tiap malam sholat tahajud, amalkan tahajud sesuai dengan kemampuannya. Seandainya ada yang cuma mampu mengerjakan sholat 5 waktu, yang penting tertib caranya, maka amalkan. Jangan memberat-beratkan ajaran agama, karena kita tidak pernah tahu siapa di antara kita semua yang sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, yang pertama, dahulukan akhlak di atas semua perbedaan, fikih dan lain sebagainya. Yang kedua, dahulukanlah ukhuwah, menjaga persaudaraan di atas khilafiyah. Dan yang ketiga, beragamalah yang mudah, yang ringan-ringan saja, gembirakan umat, jangan membuat mereka menjadi lari, dikarenakan kita tidak tahu dari amal yang mana Allah ridho dengan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.